Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang nilai trigonometri sudut istimewa pada setiap kuadran. Oh ya, masalah kuadran, jadi saya jelaskan dulu. Seperti yang teman-teman ketahui, satu putaran itu 360 derajat kan? 360 derajat itu dibagi ke dalam 4 kuadran seperti ini. 0 derajat ke 90 derajat itu merupakan kuadran 1. Jadi setiap sudut yang berada di antara 0 sampai 90 itu masuk ke dalam kuadran 1. Kemudian 90 derajat ke 180 derajat itu masuk ke kuadran 2. 90 derajat ke 270 derajat itu masuk ke kuadran 3. 270 derajat ke 360 derajat itu masuk ke kuadran 4. Jadi hubungannya dengan nilai trigonometri, setiap sudut yang berada di kuadran pertama itu semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen semuanya pasti positif jika sudutnya berada di kuadran pertama. Kemudian untuk sudut yang berada di kuadran 2 yang pasti positif adalah sin. Sin dan kebalikannya ya. Kebalikan dari sin apa? Kosekan kan? Jadi yang positif di kuadran 2 adalah sin dan kebalikannya. Kemudian untuk sudut yang berada di kuadran 3 yang pasti positif adalah tan. Tan dan kebalikannya. Kebalikan dari tan adalah kotangen. Dan untuk sudut yang berada di kuadran 4 yang positif adalah kos dan kebalikannya. Dan sekarang saya akan memberikan trik gampang mengingat nilai positif trigonometri di keempat kuadran ini. Ingat aja kalimat semanis cinta tanpa kosmetik ya. Semanisnya itu di kuadran itu semua. Cinta artinya di kuadran 2 itu sin yang positif. Tanpa di kuadran ketiga itu artinya tan yang positif. Kosmetik artinya di kuadran 4 itu kosnya yang positif. Oke, semanis cinta tanpa kosmetik. Oke, gampang kan? Oke, sekarang kita bahas trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Ya, karena ini syarat untuk teman-teman mencari nilai trigonometri dari kuadran 2, 3, dan 4. Syaratnya teman-teman harus tahu dulu nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Beberapa sudut istimewa di kuadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, inilah beberapa sudut istimewa di kuadran 1. Sekarang kita mulai dari sin. Untuk sin, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar ya. Kita mulai dari sin 0. Itu adalah 0 dan sin 30 itu adalah setengah. Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2. Ini kan semakin besar kan. Kemudian sin 60 itu setengah akar 3 dan sin 90 itu setengah akar 4. 0 atau ini boleh juga teman-teman tulis setengah akar 0, ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 0 kan 0. 0 kali setengah jelas ini nilainya adalah 0. Akar 1 itu 1. 1 kali setengah ia nilainya adalah setengah. Nah, akar 4 berapa? Kan 2. 2 kali setengah, oh ternyata sin 90 nilainya adalah 1. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kemudian untuk kos itu kebalikan dari sin. Semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Jadi kita balik aja posisi sin. Kita lihat dari kanan. Ini kan 1, jadi kita tulis 1. Kemudian setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah kita tulis di sini. Kemudian 0 kita tulis di sini. Jadi kalau teman-teman ingat sin, maka kos itu tinggal kita balik aja posisinya. Nah, untuk tan itu adalah sin dibagi kos ya. Jadi kalau kita udah dapet sin dan kosnya, kita tinggal bagi aja. 0 dibagi 1 berapa? 0 kan? Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. Itu gini, setengah kita bagi dengan setengah akar 3. Ini kan kita coret aja kan. Jadi kita peroleh 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 per akar 3 berapa? Akar 3 kali akar 3 kan 3. Ini 1 kali akar 3. Oh, ternyata setengah dibagi setengah akar 3 itu 1 per akar 3. Kemudian untuk tan 45 derajat ini kita bagi sin dengan cos. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? 1 kan. Kemudian untuk tan 60 derajat setengah akar 3 kita bagi dengan setengah. Oke, setengah akar 3 kita bagi dengan setengah. Ini kan kita coret setengahnya kan. Jadinya berapa? Akar 3.
Kemudian untuk tan 90 derajat ini kita bagi 1 dengan 0. Ingat kalau 0 sebagai pembagi itu tidak terdefinisi seperti ini. Jadi inilah beberapa nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 yang wajib buat teman-teman ketahui. Harus berada di luar kepala ya. Jadi ketika kita ingin cari berapa sin 45 derajat, jadi teman-teman langsung tahu nilainya yaitu setengah akar 2. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Syarat utama teman-teman harus tahu dulu nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Pokoknya ini harus tahu dulu karena ini akan kita gunakan lagi. Contohnya kita akan menentukan berapa nilai dari cos 150 derajat. Nah, yang pertama teman-teman lihat 150 derajat ini dia berada di kuadran mana? Dia kan lebih dari 90 kurang dari 180 kan? Kalau kita gambarkan tuh seperti ini. Nah, ternyata 150 berada di kuadran kedua. Ingat di kuadran kedua ya, positif adalah sin karena di sini cos berarti nilainya negatif, teman-teman. Langkah berikutnya teman-teman pikirkan 150 derajat ini berapa kurangnya dari 180 derajat. Jadi untuk kuadran 2 yang perlu dipikirkan adalah berapa kurangnya dari sini teman-teman. Jadi 180 derajat ini yang menjadi patokan atau menjadi acuan ya. Coba 150 ini berapa kurangnya dari 180. Kurangnya kan 30 derajat. Maka cos 150 ini akan sama dengan cos 30 derajat tapi nilainya negatif. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 kan? Maka kita peroleh ternyata cos 150 derajat adalah negatif setengah akar 3. Oke, untuk berikutnya teman-teman kita akan mencoba lagi. Sekarang kita coba berapakah cos dari 225 derajat. 225 derajat ini di kuadran berapa? Dia kan lebih dari 180 kan? Maka 225 derajat dia berada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang positif kan tan. Jadi cos ini nilainya pastinya negatif. Jadi untuk kuadran ketiga yang perlu teman-teman pikirkan adalah berapa lebihnya dari 180 derajat. 225 ini lebihnya berapa dari sini? Tentunya 45 derajat kan? Jadi cos 225 ini akan sama dengan cos 45 derajat, tapi nilainya negatif. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi kita peroleh cos 225 derajat adalah negatif setengah akar 2. Sekarang kita akan coba lagi untuk menentukan cos 330 derajat. 330 derajat ini berada di kuadran 4 teman-teman. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Jadi nilainya ini jelas positif ya. 330 derajat. Nah, untuk sudut yang berada di kuadran 4 yang menjadi acuannya adalah 360 derajat. Kita pikirkan berapa kurangnya dari 360 derajat. Ini kurangnya berapa coba? 360 dikurang ini 330. Ternyata kan kurangnya 30 derajat. Jadi ini akan sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3 kan? Jadi ini nilainya positif setengah akar 3. Nah, ini dia teman-teman cara menentukan nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Jadi tidak perlu teman-teman menghafal, yang penting teman-teman udah tahu nilai trigonometri di kuadran pertama. Nah, itu dia teman-teman beberapa cara menentukan nilai sudut istimewa trigonometri dari kuadran pertama, 2, 3, dan 4. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.